Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Telaga Hati, alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi. Namun hari ini lebih istimewa dari hari sebelumnya, yaitu bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjadikan momentum Idul Adha sebagai sebuah pelajaran untuk menjalani hidup dan kehidupan kita sebagai Muslim, sebagai umat Islam, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Hari Raya Idul Adha, Allah sangat memuliakan hari tersebut yang tersirat melalui firman-firman-Nya dan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Sebelum dan menjelang Hari Raya Idul Adha, umat Islam banyak melaksanakan rentetan ibadah-ibadah, baik ibadah fardhiyah maupun ibadah sunnah. Di antaranya mereka banyak yang berpuasa, sholat, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta di dalam Hari Raya Idul Adha ada ibadah yang sangat agung, yakni ibadah berkurban. Dalam hal berkurban, Nabi Ibrahim alaihi salam sekeluarga merupakan sosok yang patut kita teladani dan patut kita contoh untuk menerapkan nilai-nilai pengorbanan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak sumber yang menceritakan perjalanan kisah hidup Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana kita dapat mengambil pelajaran, mengambil iktibar untuk kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Karena beliau telah membuktikan pengorbanan dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah yang sangat-sangat dahsyat. Inilah yang patut kita teladani dalam kehidupan ini. Sahabat Telaga Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan Islam. Dakwah Nabi hari ini sampai kepada kita. Azan dapat berkumandang di kota-kota, azan dapat berkumandang di kampung-kampung, bahkan di tempat terpencil sekalipun. Itu tidak lain telah melewati sebuah proses pengorbanan yang begitu besar oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, sahabat Telaga Hati, Islam bisa sampai kepada kita, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bisa sampai kepada kita juga tidak terlepas dari proses sebuah pengorbanan yang amat luar biasa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Sesuatu hal yang tidak mudah untuk menegakkan kalimat Allah di kala itu. Perlu mengorbankan tenaga, berkorban harta, berkorban pikiran, bahkan menjadikan nyawa sebagai taruhannya untuk menegakkan kalimat Allah di tanah Arab. Maka kita hari ini harus memperbanyak sholawat kepada Nabiuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Telaga Hati
yang dimuliakan oleh Allah. Kita yang saat ini masih eksis mendengarkan acara Telaga Hati pada siaran Darul Amin TV juga tidak terlepas dengan sebuah proses yang amat sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat-sangat besar, yaitu pengorbanan kedua orang tua kita. Kedua orang tua adalah sosok yang paling besar berkorban untuk kita. Berkorban pikiran, berkorban harta, berkorban tenaga, bahkan berkorban kehormatan untuk mendidik, untuk membesarkan, untuk menjadikan anaknya tumbuh dan berkembang hingga dewasa. Seorang ibu tidak perlu kita ragukan pengorbanannya, karena ibu telah melahirkan kita semua. Ibu telah menjadikan kita ada di dunia ini. Tentunya prosesnya sangat luar biasa. Bahkan nyawa dipertaruhkan demi anaknya. Bahkan nyawa menjadi jaminan untuk kita semua. Maka Allah memuliakan seorang ibu, menjadikan ibu sebagai salah satu pintu surga bagi seorang anak. Sahabat Telaga Hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita yang hari ini masih eksis mendengarkan kajian Telaga Hati juga tidak terlepas dari sebuah pengorbanan yang besar, yaitu pengorbanan orang tua kita. Orang tua adalah perantara sebagai wujud kita di dunia ini. Mereka telah banyak berkorban untuk kita semua. Berkorban harta, berkorban pikiran, berkorban tenaga, bahkan berkorban kehormatan untuk anak-anak, untuk kita semua. Maka kita lihat seorang ibu, kita tidak perlu meragukan pengorbanannya. Beliau telah melahirkan anak-anaknya. Ibu kita telah melahirkan kita semua melalui proses yang sangat tidak mudah. Bahkan nyawa jadi taruhannya, bahkan nyawa jadi jaminannya demi terlahirnya kita di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuliakan seorang ibu, bahkan menjadikan ibu sebagai salah satu pintu surga. Pintu surga bagi seorang anak, salah satunya yaitu adalah sosok seorang ibu. Ibu adalah pintu surga yang tidak boleh kita abaikan. Ibu adalah pintu surga yang tidak boleh kita sia-siakan. Pintu surga yang tidak dapat ditukar dengan tahajud. Pintu surga yang tidak dapat ditukar dengan sedekah sebanyak apapun. Begitu besar pengorbanan seorang ibu. Maka kita wajib dan mutlak kita memuliakan ibu kita. Sahabat Telaga Hati yang dimuliakan oleh Allah, begitu pula dengan ayah. Ayah telah memberikan segalanya untuk anak-anaknya. Ayah telah memberikan semuanya untuk kita. Ayah telah rela menukar kebahagiaan dengan penderitaan untuk anaknya. Ayah telah rela menunda kebahagiaannya untuk kebahagiaan anak-anaknya. Dan ayah telah rela menjual aset terbesarnya demi anaknya bisa sekolah, demi anaknya punya pakaian, demi anaknya punya kendaraan, demi anaknya punya tempat tinggal yang layak. Bahkan seorang ayah rela menunda waktu istirahatnya demi anaknya bisa istirahat. Tidak jarang di luar sana
banyak orang tua, banyak ayah yang mempertaruhkan kehormatannya, yang dilecehkan kehormatannya. Demi siapa? Demi seorang anak yang dia perjuangkan, yang menjadi tumpuan harapan dalam hidupnya. Sahabat telaga hati yang dirahmati oleh Allah, mereka berdua adalah pintu surga yang tidak dapat kita tukar dengan sedekah, dengan sholat tahajud sebanyak apapun. Allahumma arhamhuma waghfirhuma birahmatika ya arhamar rahimin. Sahabat telaga hati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang masih hidup, masih diberikan kesempatan pada saat ini, wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup itu nikmat, hidup itu indah, maka nikmatilah keindahan hidup. Hidup akan terasa indah dan nikmat bagi siapa yang menanamkan nilai-nilai pengorbanan di dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat telaga hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita yang saat ini masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan waktu, diberikan kesehatan, maka kita wajib bersyukur kepada Allah. Hidup itu indah, hidup itu adalah nikmat, maka nikmatilah keindahan hidup. Hidup akan terasa indah dan nikmat jika di dalam kehidupan ini kita menanamkan nilai-nilai pengorbanan dan nilai-nilai perjuangan. Perlu diingat bahwa hidup ini adalah ujian, hidup ini adalah pengorbanan, hidup ini adalah perjuangan. Kalau sekedar hidup, monyet yang ada di hutan pun juga hidup. Kalau sekedar hidup, kambing dan ayam yang ada di kandang pun juga hidup. Artinya hidup ini harus punya makna, harus punya arti, harus punya tujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan pengorbanan dan perjuangan. Mengapa kita perlu berkorban? Mengapa kita perlu berjuang? Karena kita perlu berjuang untuk melawan hawa nafsu, untuk memerangi hawa nafsu. Sahabat telaga hati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekedar hidup, monyet yang ada di hutan pun juga hidup. Kalau sekedar hidup, kambing dan ayam pun juga hidup. Artinya hidup ini harus punya arah, hidup ini harus punya tujuan, hidup ini harus punya nilai untuk meraih ridho Allah di dunia dan di akhirat. Sahabat telaga hati, banyak kita jumpai hari ini mereka-mereka yang memperturutkan hawa nafsunya. Padahal hawa nafsu adalah mengantarkan pengikutnya ke dalam neraka jahanam. Maka inilah yang harus kita perangi, maka inilah yang harus kita perjuangkan, kita lawan, maka inilah yang harus kita berkorban melawannya. Berjuang, berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban tenaga, melawan kemalasan, menunda kebahagiaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat telaga hati yang dimuliakan oleh Allah, momentum Hari Raya Idul Adha 1444 kali ini merupakan saat yang paling tepat bagi kita untuk saling berbagi, untuk saling mempererat tali silaturahmi, untuk saling mencari keberkahan dalam hidup. Karena pada saat ini Allah membuka lebar-lebar pintu rahmatnya, pintu magfirahnya bagi siapa?
bagi mereka yang mau sedikit berkorban, mau rela menyisihkan hartanya, mengorbankan tenaganya dan waktunya untuk saling bermaaf-maafan. Sahabat telaga hati yang dimuliakan oleh Allah, semoga amal ibadah kita pada saat ini, baik sebelum dan sholat kita di hari raya Idul Adha ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya kami segenap keluarga besar Dayak Perbatasan Darul Amin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.